satu, kemudian yang kedua dari tujuan. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya dari Indonesia. Yang ingin kami tanyakan adalah 7 identitas 7 tersangka yang sudah diamankan, dan mereka itu pekerjaannya apa dan ditangkap di mana saja, karena menurut penjelasan dari Pak Kadi tadi itu kolaborasi dengan Polda Kalteng, Polda Metro Jaya, dan juga Polda Bali, dan mereka ditangkap di mana-mana itu. Kemudian yang membawa BBM Pertalite untuk membakar itu siapa, Pak? Apakah yang ketujuh tersangka yang sudah diamankan itu mungkin inisial saya? Terima kasih. Silakan dari tujuan. Selamat sore, saya Prince dari Tujuan. Ada 2 pertanyaan yang saya mau tanyakan. Pertama itu, 3 tahun kejadian ini sudah terjadi, baru bisa terungkap sekarang. Mungkin kendala yang paling besar yang dihadapi apa itu yang pertama. Terus kedua, tadi dari penjelasan Pak ini tentang adanya unsur perencanaan. Ini terletaknya di mana? Karena tadi dari penjelasannya spontan mereka sedang minum terus dilanjutkan dengan pengeroyokan, dilanjutkan dengan pembakaran menggunakan. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik perencanaannya di mana itu letak unsur perencanaan pembunuhannya itu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak, ini dijawab dulu 2 pertanyaan, yaitu yang pertama terkait masalah nama tersangka yang membeli BBM, kemudian yang kedua terkait penerapan pasal 340, perencanaannya di mana? Bisa disampaikan ke media. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Yang pertama terkait dengan identitas, memang kami telah tetapkan 7 orang sebagai tersangka. Inisial yang pertama JK, yang kedua AS, yang ketiga FN, yang keempat AP, yang kelima AM, keenam itu MN, dan ketujuh itu WT. Tadi disebutkan, ditanyakan polda-polda mana saja yang membantu dari kami, dari tim. Yang pertama, tersangka atas nama DK. Pasca kejadian, dia sebenarnya sudah punya mata pencaharian di sini, tapi kemudian yang bersangkutan memilih untuk pergi di Kalimantan Tengah, bekerja sebagai penuntut kelapa sawit. Dan atas bantuan dari teman-teman Reskrimum Polda Kalimantan Tengah, kami berhasil mengamankan yang bersangkutan. Kemudian ada 2 orang di Bali, ada yang di Kelungkung, ada yang di Gianyar, bekerja sebagai tukang pungut koperasi harian. Kemudian 1 di Jakarta. 1 di Jakarta bergabung dengan teman-temannya yang berprofesi sebagai debt collector. Itu yang terkait dengan bantuan dari polda-polda lain. Kemudian yang tadi pertanyaannya, mungkin teman-teman tadi ikut melihat rekonstruksi pada saat sudah di dasar kali, kemudian ada 1 pelaku yang kembali naik kembali ke atas, dan kemudian pada saat kembali sudah membawa botol aqua besar berisi BBM. Inisialnya MD, yang kemudian membawa BBM tersebut. Karena nama di Bali 2 orang itu inisialnya AP 1, kemudian AM, 1-nya di Kelungkung, 1 di Gianyar. Yang di Jakarta WT. Baik, saya lanjut ke teman pertanyaan yang berikutnya. Sudah 3 tahun berlalu, kasusnya tidak terungkap. Kendala yang paling mendasar itu tadi kami jelaskan di awal, bahwa korban ditemukan dalam keadaan terbakar, luas bakar hampir seluruh tubuh, kemudian tanpa identitas. Kami butuh waktu untuk kemudian mendapatkan informasi dari keluarga, harus melalui tes DNA terhadap orang tua korban, baru kemudian diketahui identitas korban. Nah, pada saat kami sudah mengetahui identitas korban, kami masih mencari tahu siapa orang-orang sekitar daripada korban, untuk kemudian kami profiling orang-orang tersebut yang berinteraksi dengan korban terakhir kali. Namun setelah kami validasi alibi-alibinya, ternyata tidak ada dugaan terhadap mereka. Tapi sudah butuh waktu setahun lebih untuk melakukan penyelidikan itu. Makanya tadi saya sampaikan hampir 120 orang lebih yang kami harus profiling, kami periksa secara maraton, dan kemudian baru kami melakukan pengolahan TKP ulang ke dalam area TKP tadi. Makanya kami kemudian mencari alternatif lain untuk kemudian bisa merumuskan kira-kira siapa yang berpotensi menjadi pelaku.
Dan kemudian yang paling mendasar adalah ternyata para pelaku ini adalah orang-orang dalam kampung tersebut. Nyaris orang-orang dalam kampung tersebut tidak memiliki partisipasi untuk memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Kami berupaya melakukan pendekatan sedemikian rupa kepada orang-orang tokoh masyarakat di situ dan semuanya mengatakan tidak tahu. Namun berkat bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya ada orang-orang baik yang kemudian mau memberikan keterangan dan memberikan dukungan kepada kami tim untuk mereka mau bersaksi dan mau memberikan keterangan, sehingga seperti yang rekan-rekan media tadi ikuti, rekonstruksi berjalan lancar. Ada 26 adegan yang kami lakukan, semuanya adegan-adegan yang dilakukan atas keterangan daripada saksi-saksi yang telah dituangkan dalam BAP, dan setiap tindakan yang tadi dilakukan kalau rekan-rekan lihat itu adalah semua instruksi dari saksi. Jadi penyidik hanya memfasilitasi peran pengganti untuk melakukan setiap kegiatan, rangkaian kegiatan atas keterangan daripada saksi-saksi. Jadi bukan adegan-adegan itu bukan inisiatif dari penyidik, tapi itu adalah keterangan dari saksi yang melihat secara langsung, mengalami langsung pada saat kejadian. Mungkin itu jawabannya.